Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Saputra. Saya ingin menjelaskan materi tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, terutama melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Proses penyebaran Islam berlangsung secara damai tanpa paksaan sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Next. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia antara lain. Yang pertama, teori Arab. Teori Arab Islam dibawa oleh langsung pedagang Arab sejak abad ke-7 Masehi. Teori Gujarat Islam. Yang kedua, teori Gujarat Islam masuk melalui pedagang Muslim dari Gujarat, India. Yang ketiga, teori Persia. Islam dibawa oleh para pedagang dan ulama Persia. Next, strategi dakwah melalui perdagangan. Salah satu strategi dakwah yang paling efektif adalah melalui perdagangan. Para pedagang Muslim menunjukkan sikap jujur, amanah, ramah, dan bertanggung jawab dalam berdagang. Akhlak yang baik tersebut membuat masyarakat tertarik untuk mengenal dan mempelajari Islam. Melalui interaksi ekonomi yang baik, Islam berkembang dengan cepat di berbagai wilayah Nusantara. Next. Strategi dakwah melalui pendidikan. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui pendidikan. Yang pertama, para ulama mendirikan masjid atau surau dan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama di tempat-tempat tersebut. Masyarakat mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak. Yang kedua, pesantren kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang berperan besar dalam membentuk karakter umat Islam di Indonesia. Next, strategi dakwah melalui pernikahan. Yang pertama, perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat turut mempercayai penyebaran Islam. Yang kedua, melalui hubungan keluarga tersebut. Ajaran Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat. Cara ini menjadi salah satu metode dakwah yang berlangsung secara alami dan damai. Next, strategi dakwah melalui seni dan budaya. Para ulama menggunakan pendekatan budaya yang menyampaikan ajaran Islam. Contohnya adalah penggunaan wayang, sastra, musik, dan berbagai tradisi lokal yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini membuat masyarakat lebih mudah menerima dakwah tanpa harus meninggalkan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Next. Peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam. Wali Songo merupakan tokoh penting dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Mereka menyebarkan Islam dengan cara yang santun, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Keberhasilan dakwah Wali Songo menjadi bukti bahwa pendekatan yang damai dan penuh hikmah dapat diterima oleh masyarakat. Next. Tokoh-tokoh peran Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Next. Faktor perkembangan Islam di Indonesia. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan Islam di Indonesia adalah: yang pertama, ajaran Islam mudah dipahami. Yang kedua, penyebaran dilakukan secara damai. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan. Yang keempat, peran ulama dan pesantren. Yang kelima, dukungan kerajaan-kerajaan Islam. Next. Hikmah mempelajari dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama, meneladani semangat dakwah para ulama. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai budaya. Yang ketiga, memahami sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, menumbuh rasa bangga terhadap peradaban Islam di Indonesia. Yang kelima, memperkuat keimanan dan kecintaan terhadap agama Islam. Next. Kesimpulannya yaitu Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan budaya. Penyebaran dilakukan secara damai. Keberhasilan dakwah para ulama, khususnya Wali Songo, memberikan pelajaran bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, kesabaran, dan keteladanan yang baik. Next. Terakhir, materi ini saya sampaikan. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.